Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 81, Diculik. Jenar yang bingung dengan perkataan Adam. Ia membalikkan badannya sehingga mereka saling berhadapan. "Kepala kamu kenapa diperban begini?" kata Mbak Hana, "tadi kamu pulang sebentar." Mungkin mereka tidak ingin membuatmu khawatir. Ketika menolongmu tertimpa tenda tanpa sadar kepalaku terluka. "Oh sayangku, maaf ya aku selalu merepotkanmu, membuatmu terluka," ucap Jenar sambil menitikkan air mata. "Hei, jangan menangis. Aku tidak apa-apa dan itu juga kewajibanku sebagai suami, yaitu melindungi kamu dan baby twin. Tapi, kamu jadi terluka begini," ucap Jenar sambil terus mencium wajah suaminya itu. Kalau begini terus kau membangkitkan adikku yang tidur sayang," ucap Adam yang tangannya sudah mulai kemana-mana. "Adam, ini rumah sakit. Siapa suruh kamu menciumku terus? Sejak kemarin aku dan adikku belum menengok baby twin. Adam please, jahitan di kepala kamu masih basah belum kering." "Tenang sayang, suamimu ini tenaganya seperti kuda." Adam yang hawa nafsunya sudah tidak terbendung lagi mulai dengan inten mencium istri kecilnya itu. Tiba-tiba, kepalaku. "Tuh kan apa aku bilang, bentar aku panggilkan dokter dulu," ucap Jenar bangun dari tidurnya. "Tidak usah, sepertinya tidak apa-apa, aku sudah betul menginginkanmu sayang. Sabar nanti kalau sudah sembuh kan bisa, masih banyak waktu," ucap Jenar menenangkan suaminya. Peluk, pintanya manja. Baiklah sayang," ucap Adam sambil memeluk istrinya. "Adam, kita tidur satu bed begini tidak apa kalau ketahuan dokter bisa dimarahi loh." "Biarkan saja, tapi..." "Shoot, sudah tidur. Kalau sampai dimarahi pihak rumah sakit nanti aku beli rumah sakitnya." Keesokan paginya, Jenar keluar dari kamar mandi dan mendapati suaminya itu seperti akan keluar. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Jenar. "Mau telepon Shaun sebentar dan ambil laptopku di ruangan sebelah." "Baiklah, jangan lama ya, sebentar lagi dokter visit lo." Iya, cuma sebentar." "Oke," Adam berpamitan sambil mengecup kening istrinya. Sebenarnya ia ingin berkoordinasi dengan Shaun tentang Bagas dan Rose. Daripada nanti membuat Jenar cemas, maka Adam memutuskan keluar sebentar. "Selamat pagi," sapa seorang dokter. "Pagi dok," jawab Jenar. "Aneh, aku seperti mengenal suaranya. Mirip dengan suara seseorang sangat familiar di telingaku. Tapi karena dokter itu menggunakan masker jadi kurang jelas," pikir Jenar. "Maaf dok, suami saya baru keluar, sebentar saya telepon dulu." "Nanti saja setelah saya periksa ibu." Oh begitu, Jenar segera naik ke atas tempat tidur. Dokter itu mulai melakukan pemeriksaan pada Jenar. "Kandungan ibu sangat sehat, semuanya baik saja." "Syukurlah kalau mereka baik saja dok," ucap Jenar sambil mengelus perutnya. "Kapan saya boleh pulang dok?" "Besok pagi sudah boleh pulang."
Oh, terima kasih dok. Ini akan saya suntikkan sedikit vitamin untuk menguatkan kandungan. Maaf dok, saya sudah ada vitamin dari dokter Sinta, ucap Jenar sambil memperlihatkan botol vitamin. Maaf, apa tidak perlu konsultasi dulu ke dokter Sinta? Ibu tenang saja, saya sudah konsultasi dengan dokter Sinta. Apalagi dosis yang saya berikan ini sangat rendah. Baiklah dokter. Dokter tersebut segera menyuntikkan cairan vitamin ke tangan Jenar. Tapi anehnya Jenar justru merasa melayang dan sangat mengantuk. Dok, kenapa saya sangat mengantuk? Kamu istirahat saja Jenar, ucap dokter itu sambil melepas masker. Alangkah terkejutnya Jenar melihat dokter itu. Mas Bagas, apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Jenar dengan nada lemah karena reaksi obat. Tenang Jenar sayang, aku akan membawamu keluar dari sini, agar kau tidak menderita lagi. Bagas mengulurkan tangannya membelai pipi Jenar. Jangan, please, jangan pisahkan aku dari suamiku. Jenar berusaha meraih handphone yang dia letakkan di atas nakas. Tapi karena sudah dalam pengaruh obat bius, ia sangat tak bertenaga dan handphone itu terjatuh di lantai. Maaf Jenar, aku janji akan selalu membahagiakanmu. Lupakanlah suamimu, kita akan hidup bahagia bersama baby twin. Tidak, Adam, lama-kelamaan Jenar tertidur karena pengaruh obat bius. Bagas segera membawa Jenar dengan kursi roda keluar dari ruangan. Sayang, maaf ya aku lama, dokternya sudah visit, tanya Adam. Tapi tidak ada jawaban dari istrinya itu. Ruangan tampak kosong. Kamu di kamar mandi ya? Adam membuka kamar mandi dan di dalam ia tidak mendapati istrinya itu. Apa mungkin dia jalan keluar karena bosan, pikir Adam. Coba aku telepon. Adam segera menelepon istrinya itu. Terdengar suara handphone berdering. Ah sial, dia pasti lupa membawa handphonenya. Adam segera menghampiri sumber suara. Aneh kenapa handphonenya bisa terjatuh di bawah tempat tidur. Bergegas ia keluar memanggil beberapa perawat. Apa istri saya tadi keluar? Maaf pak, tadi kami melihat ibu dibawa oleh seorang dokter. Dokter itu bilang akan melakukan pemeriksaan us. Pemeriksaan us? Kenapa tidak ada pemberitahuan ke kami kalau ada pemeriksaan us hari ini? Maaf, kami hanya perawat jaga, dan dokter sudah menanganinya. Kami hanya melakukan sesuai prosedur, yaitu melaksanakan perintah dokter, jawab perawat itu. Ada apa ini kok rame? Rame, tanya seorang dokter. Iya, ada apa ini bro? Tanya Raihan. Istriku tidak ada di kamar, kata perawat jaga, dia dibawa dokter kandungan melakukan pemeriksaan us. Tidak mungkin, ini dokter Ridwan, dokter spesialis kandungan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap istrimu. Oh shit. Kenapa bro? Calm down. Ray, cepat periksa CCTV, sepertinya istriku diculik. Aku akan menelepon Shaun dan polisi. Oke. Raihan segera menuju ruang keamanan untuk meminta rekaman CCTV. Kalau ada apa dengan istriku, aku akan menuntut rumah sakit ini, ucap Adam geram. Tak berapa lama Raihan datang dengan membawa rekaman CCTV.
Adam segera melihat dengan seksama. Tampak terlihat seorang dokter yang mendorong Jenar dengan menggunakan kursi roda. Istrimu tampak diam dan tidak ada perlawanan, pasti dalam pengaruh obat bius. Bisa jadi, oh God, bagaimana sekarang nasib mereka? Adam tampak putus asa. Ia kemudian melanjutkan pemerikasaannya lagi. Sampai di parkiran, Jenar dimasukkan ke dalam mobil warna merah. Tunggu, mobil itu sepertinya tidak asing, yaitu mobil yang mengikuti istriku, ucap Adam yakin. Ray, kau telepon Sean, pastikan siapa pemilik mobil itu dan tanya apakah di mobil itu terpasang GPS. Oke, Rayhan segera melaksanakan perintah Adam. Tak berapa lama ia mendapatkan informasi. Bro, informasi yang didapat oleh Sean itu adalah mobil sewa, dan kamu tahu siapa yang menyewa mobil itu? Siapa? Cepat katakan. Ross. Oh sial, istriku pasti diculik oleh Bagas. Aku akan mencarinya walau sampai ke lubang tikus sekalipun. Di suatu tempat yang sangat terpencil, jauh dari keramaian, tampak seorang wanita hamil yang duduk meringkuk dan tak hentinya mengusap air mata. Tak lama kemudian seorang laki masuk membawakan nampan berisi makanan dan air. Nah, Jenar, ayo makan dulu, kasihan anak kita pasti sudah lapar, perintah Bagas. Lihat ini, aku bawakan makanan kesukaanmu, ayo makan dulu. Jenar hanya terdiam dan memandang Bagas dengan wajah sendu. Kenapa diam? Ayo kemarilah, atau mau aku suapin? Mas Bagas. Ya, bisakah kau antar aku pulang? Pulang kemana Jenar? Ini adalah rumahmu, rumah kita. Tolonglah lepaskan aku mau bertemu dengan suami dan keluargaku. Jenar, aku ini suamimu, keluargamu, aku yang akan menjagamu, menjaga anak kita. Bukan kau, bukan suamiku, tolong biarkan aku pulang, ucap Jenar sambil terisak. Diam, teriak Bagas. Bagas melempar nampan berisi makanan ke tembok. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat ini walau sedetik pun, kamu mengerti, perintah Bagas yang kemudian meninggalkan ruangan itu sambil membanting pintu. Ya Tuhan, tolong aku, batin Jenar dengan terus memanjatkan doa. Adam, aku rindu padamu. Sementara itu di Yogyakarta, tampak Adam yang terlihat cemas, kusut dan merokok. Dia menghisap rokok itu dalam sambil menerawang jauh. Pikirannya fokus pada nasib istri dan anak-anaknya. Adam, ayo makan dulu, ucap Mama sambil membawa nampan berisi makanan. Nanti saja, Ma. Jangan begitu, kamu bisa sakit. Apalagi akhir ini kamu merokok terus. Benar yang dikatakan mamamu. Masalahnya ini menyangkut nyawa istri dan anak. Anakku, Pak. Bagaimana aku bisa makan dengan tenang jika keadaan mereka saja aku belum tahu? Apakah sudah ada kabar atau informasi terbaru dari Sean? Belum, Pak. Sean baru melacak GPS yang terdapat di mobil itu, ucap Adam yang kembali menghisap rokoknya. Tiba saja Sean masuk ke dalam ruangan. Bagaimana? Tanya Adam.
Lokasi mobil sudah ditemukan, Pak. Bagus, ayo kita segera ke sana. Adam bergegas masuk ke kamar untuk mengambil jaket dan handphonenya. Di mana lokasinya, Shaun? Di Bogor, Tuan. Bogor, tanya Tuan Akihiko. Betul, Tuan. Saya sudah mengirim orang ke sana untuk mengecek langsung keberadaan mobil tersebut. Ma, aku lebih baik ikut, agar Adam ada yang menemani dan tidak merasa sendirian. Baiklah, Pak, tapi jangan capek. Adam sudah keluar dari kamarnya dan segera bergabung dengan Shaun untuk menuju lokasi. Ayo berangkat, siapkan helikopternya. Baik, Pak. Adam, Papa akan ikut. Papa yakin, bagaimana dengan kesehatan Papa? Papa saat ini dalam kondisi terbaik, dengan adanya kita bersama bisa saling menguatkan, ucap Papa sambil menepuk pundak Adam. Baiklah, terima kasih Pak, ayo kita berangkat. Mereka bertiga bergegas menuju landasan helikopter dan pergi ke Bogor. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama, mereka sampai ke kota Bogor, kemudian dijemput mobil menuju lokasi. Orang suruhan Shaun sudah berada di sana. Mana mobil itu? Tanya Shaun. Di sana, Pak, diparkir di rumah yang bercat biru. Oke, terima kasih. Rumah bercat biru itu tampak sepi dan kosong, seperti tak terurus. Banyak tanaman merambat dengan liar, rumput dan semak yang menjulang tinggi. Bahkan ada beberapa sarang laba di sana. Apalagi itu rumah kayu dan terkesan hampir roboh. Bagaimana Shaun? Tanya Adam. Mereka berada di rumah bercat biru itu, Pak. Kamu yakin, rumah itu tampak kumuh dan tak terawat? Yakin, Pak, karena mobil itu terparkir di sana. Baiklah, ayo kita ke sana. Mereka semua dengan hati melakukan penyergapan, dibantu dengan pihak kepolisian. Beberapa orang polisi mendobrak pintu yang tergembok itu dan masuk ke dalam menyisir setiap ruangan. Akan tetapi rumah itu benar kosong. Sial, kita sudah ditipu Bagas. Ternyata dia sangat licik. Dia sudah bisa membaca langkah kita, ucap Adam sambil menendang kursi rusak yang ada di ruangan itu. Kamu harus tenang, Adam. Bagaimana aku bisa tenang, Pak? Target bisa lepas dan istriku tidak ditemukan. Tunggu dulu, coba kamu tanya Bu Yati, dia kan dekat dengan orang tua Bagas. Tanyakan apakah mereka punya rumah atau saudara di sekitar sini. Bersambung.